Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Baik, untuk video reaction kali ini saya akan coba mereaction satu buah video dari channelnya Trend Publika yang berjudul Kaget, Tentara Inggris Masuk Neraka di Indonesia, Tak Dipuja Seperti di Malaysia. Artinya tentara Inggris datang ke Indonesia seperti masuk dalam neraka, tetapi di Malaysia mereka dipuja atau dipuja-puja oleh masyarakat Malaysia. Nah, dalam video ini menceritakan bagaimana perlawanan masyarakat Indonesia terhadap pasukan British atau Inggris yang pada saat itu datang dari arah Australia bersama juga dengan pasukan tentara Nika atau Netherlands Indies Company Administration atau Nika yang membawa pasukan-pasukan Belanda. Jadi ada dua pasukan yang datang dari tentara sekutu ini, Inggris dan Belanda, yaitu Nika, yang tergabung dalam pasukan sekutu, di mana Inggris memang pada tahun 1945 keluar sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, dan mereka akan datang ke Indonesia untuk membebaskan para tawanan-tawanan perang dari Jepang, yaitu orang-orang Belanda yang ditawan oleh Jepang, kemudian untuk melucuti semua tentara-tentara Jepang yang ada di Indonesia. Dan salah satu tujuan utama dari Inggris adalah untuk menjamin keamanan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian tujuan Belanda datang ke Indonesia adalah untuk kembali menjajah Republik Indonesia sesuai dengan konferensi Jenewa pada saat itu, di mana maka bagi mereka yang kalah perang, kemudian seperti halnya Jepang yang kalah perang dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu, kemudian maka harus dikembalikan kepada penjajah yang lama, yaitu Belanda. Untuk itu Belanda bersama pasukan sekutu datang ke Indonesia untuk menguasai kembali wilayah Republik Indonesia. Nah, untuk itu coba kita lihat video dari Trend Publika ini yang berjudul Kaget, Tentara Inggris Masuk Neraka di Indonesia, Tak Dipuja Seperti di Malaysia. Oke, kita dengarkan berikut ini. Betul-betul merasa terjebak dalam situasi yang menurut mereka sebagai inferno, neraka di Pulau Jawa. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas kedatangan tentara Inggris atau sekutu di Indonesia setelah Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua. Inggris rupanya tampak terjebak atau ditipu oleh Belanda yang ikut memboncengnya. Belanda mau menjajah lagi, tapi saat itu Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan. Mungkin Inggris membayangkan bahwa kedatangan di Indonesia akan disambut gembira seperti halnya di Malaysia, sebab sekutu saat itu baru saja menang perang. Ternyata di luar dugaan, sekutu disambut dengan perlawanan rakyat Indonesia. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Selepas Perang Dunia Kedua dengan kekalahan Jepang, penjajah Eropa pun datang lagi ke Asia Tenggara. Tentara Inggris datang ke Malaya untuk melucuti tentara Jepang dan memulihkan situasi di sana. Tentara British disambut dengan sukacita di Kuala Lumpur pada September 1945. Rakyat Malaya amat teruja. Dan pada 12 September 1945, selepas Jepun menyerah kalah. BMA ini merupakan satu bentuk pentadbiran tentera yang diletakkan di bawah arahan Lord Mountbatten, pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara. Okey, tugas BMA adalah untuk mengembalikan kestabilan dan memulihkan kepercayaan rakyat. Itu dua tugas BMA. Okey. Ini kita dapat lihat adalah gambar yang menunjukkan bahawa rakyat begitu teruja dengan kedatangan tentera British.
Tak hanya di Kuala Lumpur, tentara British sebelumnya juga dieluk-elukan di Penang. Rakyat menyambut dengan senang sekali. Pelucutan tentara Jepang pun berjalan lancar jaya. Pada waktu yang hampir bersamaan, tentara Inggris juga datang ke Indonesia yang sudah memproklamasikan kemerdekaan. Mereka mendarat di Jakarta. Sambutannya ternyata amat berbeda. Berikut ini kisahnya. Indonesia, kaum terjajah yang pertama kali menyatakan kemerdekaan. Belum lagi jadi isu penting, terutama bagi sekutu, sang pemenang perang. 15 September 1945, kapal perang Inggris, Cumberland, untuk kali pertama berlabuh di Tanjung Priok. Pasukan yang menjadi pembuka jalan kedatangan sekutu di Indonesia ini dipimpin oleh Laksamana Muda Patterson. Pasukan ini adalah bagian dari armada bala tentara Inggris Southeast Asia Command di bawah pimpinan Laksamana Madya Lord Louis Mountbatten. Untuk wilayah Indonesia dibentuk Satuan Khusus AFNI, Life Force Netherlands East Indies, di bawah pimpinan Jenderal Christensen. Pasukan ini kemudian memulai misi mereka di Pulau Jawa dan Sumatera pada 29 September 1945. Kekuatan AFNI yang dipimpin oleh Christensen terdiri dari 3 divisi. Divisi India ke-23 dipimpin oleh Maijen D.E. Houghton yang bertugas untuk wilayah Jawa bagian barat. Divisi India ke-5 dipimpin oleh Maijen E.G. Marset yang bertugas untuk wilayah Jawa bagian timur. Divisi India ke-26 dipimpin Maijen H.M. Chambers yang bertugas untuk wilayah Sumatera. Kedatangan pasukan sekutu di Indonesia ini mengemban 2 tugas pokok. Pertama, melucuti tentara Jepang yang berjumlah kurang lebih 60.000 orang. Dan yang kedua, membebaskan tawanan APWI atau Light Prisoners of War and Internment selama masa kekuasaan Jepang. Sekutu pada awalnya mengabaikan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Lebih-lebih dengan keberadaan pasukan Nika Belanda yang memicu konflik dan perlawanan rakyat di berbagai penjuru negeri. Pada awal pergerakan mereka menuju Jawa, Inggris terlalu percaya kepada Belanda, pemerintah yang ada di pengungsian di Australia itu. Van Mock, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang pada saat itu berkuasa di pengungsian, memberikan informasi-informasi yang melecehkan gerakan kemerdekaan di Indonesia. Pada saat itu mereka hanya mengatakan bahwa orang-orang Indonesia sebenarnya masih rindu kepada Belanda, masih rindu kepada adanya Hindia Belanda. Pada umumnya seperti itu. Dan mereka kekuatan-kekuatan nasionalisme, gerakan nasionalisme Indonesia yang ingin merdeka itu hanya sedikit saja menurut Van Mock. Dan itu tidak berarti. Jadi kalian jangan khawatir. Kalau kalian datang ke Indonesia, maka kalian akan disebut sebagai selayaknya sebuah kekuatan yang menang perang. Dan pada akhirnya, sejarah membuktikan ketika mereka pertama kali turun di Tanjung Priok dan Tanjung Perak, alih-alih mereka disambut sebagai pemenang dengan dikalungkan bunga, mereka malah diteriaki untuk kembali balik lagi menuju laut. Dan bahkan ketika mereka tidak menurut, mereka ditembaki gitu. Jadi mereka terkejut dengan situasi tersebut. Dan ini menyebabkan mereka merasa bahwa mereka ditipu dalam tanda kutip oleh Belanda dengan situasi tersebut. Mereka betul-betul merasa terjebak dalam situasi yang menurut mereka sebagai inferno, neraka di Pulau Jawa. Itulah guys, rupanya Inggris seperti ditipu oleh Belanda, karena rakyat Indonesia benar-benar ingin mempertahankan kemerdekaan. Maka insiden pertempuran pun terjadi di mana-mana, hampir di seluruh Indonesia. Sebab Belanda rupanya masih ingin menjajah lagi. Ibu kota Republik Indonesia pun bahkan sempat dipindahkan ke Yogyakarta karena situasi di Jakarta kurang aman. Sejarah mencatat masa inilah benar-benar terjadi revolusi di Indonesia. Yuk kita lanjut lagi ya. Akhirnya, 1 Oktober 1945, pemimpin tertinggi sekutu di Indonesia, Christensen, secara de facto mengakui kedaulatan Republik Indonesia.
Pengakuan ini tidak lain karena Inggris berkepentingan untuk selekasnya menyelesaikan tugas pembebasan interniran tawanan perang dan memulangkan pasukan Jepang yang kalah perang. Akan tetapi, sedari mula, tentara Nika sesungguhnya memang mengemban misi tugas. Belanda, sebagai bagian dari blok sekutu, telah menyusun Civil Agreement tanggal 24 Agustus 1945 yang berpegang teguh pada pidato Ratu Wilhelmina pada tanggal 7 Desember 1942. Bertepatan dengan menyerah kalahnya Jepang terhadap sekutu pada 15 Agustus 1945, Van Mock ditunjuk oleh Ratu Belanda sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dari markas pelariannya di Brisbane, Australia, Van Mock kemudian mendirikan NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Pasukan NICA Belanda inilah yang kemudian membonceng sekutu kembali ke Indonesia. Kedatangan sekutu yang diboncengi NICA Belanda ini akhirnya memicu pertempuran besar-besaran di berbagai wilayah di Indonesia. Mulai dari peristiwa 10 November di Surabaya, perang konvoi di Sukabumi, Medan Area, sampai Palagan Ambarawa. Saya pikir sebetulnya peristiwa itu tidak akan terjadi jika tidak ada rasa sombong dari pihak sekutu dan pihak Inggris sebagai pemenang perang ketika pertama kali datang ke Surabaya atau datang ke kota-kota lain di Indonesia ya pada saat itu. Tetapi karena ada rasa arogan dalam diri mereka, maka yang terjadi adalah sambutan masyarakat terhadap mereka itu sangat resisten. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan yang melibatkan antara pemerintah sementara di daerah yang mengacu kepada pemerintah Republik di pusat, perjanjian yang terjadi dengan pihak sekutu hanya berlaku sepihak dan diakui hanya sepihak oleh pihak Indonesia dan dilakukan secara konsisten oleh pihak Indonesia. Sikap-sikap itu yang di mata orang-orang Indonesia adalah bentuk ketidakkonsistenan Inggris dan sekutu dalam menyikapi kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak mengakui dan menempatkan diri mereka sebagai musuh. Rakyat memandang mereka sebagai orang negara-negara yang sama dengan Belanda. Artinya mereka harus dilawan sebagai sama-sama penjajah. Begitulah, akhirnya perang memang pecah di mana-mana. Iya, itu saudara satu video dari channelnya Tren Publika yang membahas mengenai pasukan Inggris selaku pemenang Perang Dunia Kedua yang datang ke dua wilayah. Yang pertama mereka datang ke Malaysia, dan di Malaysia pasukan Inggris ini disambut sebagai pahlawan ya. Bahkan kita lihat banyak patung-patung pahlawan yang ada di Malaysia sekarang ini kebanyakan patung-patung yang menggambarkan para pasukan tentara Inggris yang dibuat patung di monumen-monumen yang ada di Malaysia. Jadi mereka datang ke Malaysia disambut dengan meriah oleh masyarakat Malaysia karena memang dianggap bahwa Inggris akan memberikan kemerdekaannya kepada Malaysia tanpa ada suatu perjuangan atau perlawanan sebagaimana juga yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Nah, sedangkan Inggris datang ke Indonesia bersama pasukan NICA, yaitu pasukan Belanda, ada dua tujuan yang dilakukan oleh dua tentara sekutu ini, yaitu Inggris dan Belanda. Pasukan Inggris datang ke Indonesia ini tentunya untuk membebaskan para tawanan-tawanan perang Belanda yang ditawan oleh tentara Jepang. Kemudian juga tentara Jepang akan dilucuti semua senjata-senjatanya dan akan dipulangkan ke negaranya oleh pasukan-pasukan Inggris. Sedangkan pasukan NICA adalah pasukan-pasukan tentara Belanda yang pada saat itu mengungsi akibat pertempuran dengan Jepang ke Australia. Kemudian mereka bersama-sama membonceng pasukan sekutu yang dipimpin oleh Inggris untuk datang ke Indonesia untuk kembali lagi menjajah Indonesia atau menguasai
Republik Indonesia sesuai dengan Konferensi Jenewa, bahwa negara yang kalah perang kemudian maka negara yang pernah menjajah adalah diperbolehkan untuk kembali menguasai wilayah jajahannya. Seperti kita dijajah oleh Jepang, kemudian Jepang kalah perang dengan sekutu, maka wilayah kekuasaannya akan kembali kepada penjajah yang lama, yaitu Belanda. Untuk itu Belanda, karena Belanda juga masuk dalam pasukan sekutu, mereka bersama-sama Inggris datang ke Indonesia lagi, tapi dengan dua tujuan. Yang pertama, Inggris untuk membebaskan para tawanan-tawanan Belanda yang ada di Indonesia yang pernah ditawan oleh Jepang, kemudian melucuti semua tentara Jepang. Nah, kemudian Belanda sendiri adalah ingin menguasai kembali Republik Indonesia sesuai dengan Konferensi Jenewa, di mana penjajah yang lama diberikan hak untuk menjajah kembali atau menguasai kembali. Jadi memang ada dualisme di sini. Perbedaan antara Inggris di Malaysia dengan pasukan Inggris di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia mereka sama juga masuk dalam perangkap. Artinya di mana ada tentara Inggris, di situ terjadi pertempuran. Kita lihat pada waktu pertempuran Surabaya, di mana Inggris menyatakan bahwa pasukan TKR kita, tentara Republik Indonesia yang baru saja merdeka ini, diharuskan untuk mengangkat bendera putih, artinya untuk menyerah. Tetapi di Surabaya kemudian terjadilah banyak pertempuran yang tentunya memakan korban baik dari pihak Indonesia maupun dari pihak Inggris sendiri. Dan di sanalah pasukan komandan Inggris Malabi akhirnya gugur di tangan para pemuda-pemuda Indonesia. Nah, kemudian juga pada saat pasukan Inggris ini beralih ke Bandung, di mana banyak dalam perjalanan pasukan-pasukan Inggris ini yang kemudian dikepung oleh pasukan tentara Indonesia, terutama adalah pertempuran konvoi di Sukabumi, Cianjur, di mana mereka awalnya tentara Inggris ini memang menggunakan kereta api melalui jalur Cikampek. Nah, di Cikampek kemudian mereka juga di bumi hanguskan oleh pasukan TKR kita. Kemudian mereka melakukan lagi perjalanan bukan melalui jalur kereta api, mereka melalui Bogor, kemudian Sukabumi dan arah Cianjur. Namun di Sukabumi sendiri mereka juga habis di bumi hanguskan oleh para pejuang-pejuang kita yang ada di Sukabumi. Jadi seolah-olah pasukan Inggris ini masuk dalam perangkap di Indonesia ini, perangkap yang memang hancur lebur oleh para masyarakat atau pejuang-pejuang kita pada saat itu. Berbeda juga dengan di Malaysia, mereka datang dengan aman, kemudian mereka keluar dari Malaysia dengan aman pula. Artinya mereka dianggap sebagai pahlawan bagi masyarakat Malaysia karena memang telah memberikan satu kemerdekaan, jadi tanpa ada perlawanan apapun. Makanya itulah bedanya antara perjuangan masyarakat Indonesia dengan masyarakat Malaysia. Dan sampai saat ini Malaysia memang tidak pernah merasakan perang kemerdekaan. Kalau mungkin pada zaman-zaman penjajahan Inggris atau British dulu, raja-raja memang masih ada juga yang suka memberontak, seperti juga kita di Indonesia ada pahlawan Diponegoro, Perang Padi dan sebagainya yang memberontak kepada Belanda. Tetapi pada saat-saat menjelang kemerdekaan memang kita tidak menemukan sejarah masyarakat Malaysia ini bersama-sama untuk mengusir Inggris. Justru masyarakat Malaysia kemudian mengeluh-elukan Inggris sebagai seorang pahlawan, karena memang Inggris kemudian memberikan suatu kemerdekaan kepada pemerintah Malaysia untuk membentuk suatu negara federasi Malaysia dengan kemerdekaan diberikan secara mutlak oleh pemerintah British atau Inggris yang sampai sekarang ini kita kenal dengan pemerintah Malaysia dengan sistem monarki konstitusional. Artinya masing-masing daerah-daerah yang
dianggap sebagai bekas jajahan Inggris, terutama di Selat Malaka, kemudian di Penang, di Sabah dan Sarawak, Singapura, Brunei, itu merupakan suatu daerah yang mana disebut sebagai negara federasi, negara federasi Malaysia, yang kita tahu pada akhirnya Singapura keluar dari federasi dan membentuk negara republik sendiri. Nah, oleh sebab itulah maka sampai saat ini kita tidak melihat adanya rasa nasionalisme yang begitu kuat dari seluruh masyarakat Malaysia jika dibandingkan dengan masyarakat Indonesia yang memang semata-mata mempertahankan kemerdekaannya. Ya, untuk saudara, sampai di sini dulu penjelasan kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan Anda tulis di kolom komentar, dan jangan lupa juga Anda kunjungi channel dari Trend Publika dan Anda like dan subscribe channel Gerbang 7 juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.